kita kelompok 2 mengenai penyakit yang ditularkan melalui pencemaran pada tanah. Oke, di sini untuk yang pertama kita sebelumnya mau membahas tentang sumber, jenis-jenis, dan mekanisme penularan penyakit yang ditularkan oleh pencemaran tanah. Dan untuk yang pertama yaitu sumber-sumbernya oleh kakak-kakak yang di depan ini. Kakak-kakak di depan ini punya info apa nih tentang sumber-sumbernya? Kalau aku sih sumbernya dari sumber alami ya. Kalau aku sumber buatan. Oke. Nah, kalau sumber alami itu sumbernya dari letusan gunung api sama bencana alam. Nah, kalau bencana alam itu kan banjir kan, dan banjir itu bisa unsur hara tanahnya itu udah ke bawah arus air, jadi itu tanahnya tuh bisa tercemar. Nah, kalau misalnya letusan gunung api kan, kalau gunung meletus mengeluarkan material-material vulkanik, nah itu bisa membuat tanah itu terkering. Oke. Kalau secara buatan tuh biasanya ada 4 ya, dari limbah industri, domestik, terus pertambangan sama pertanian. Limbah industri itu biasanya menghasilkan 4 limbah juga. Nah, limbah cair, padat, gas, sama B3. Kalau domestik atau rumah tangga itu biasanya air bekas cucian atau air bekas mandi. Terus kalau limbah pertambangan biasanya tanah hasil tambang itu kan biasanya ada banjir lumpur gitu. Terus kalau hasil dari pertanian itu biasanya penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebih gitu. Oke, itu dia dari sumber-sumber pencemaran tanah. Oke, next untuk topik yang kedua yaitu jenis-jenis pencemaran tanah yang akan dibawakan oleh teman-teman aku. Oke, yang pertama dari Kak Asta nih. Oke, yang pertama itu ada limbah anorganik ya. Nah, itu ada 3 yaitu limbah cair anorganik, limbah padat anorganik, dan bahan kimia organik nih. Nah, yang pertama ada limbah cair anorganik, yaitu ada deterjen, terus limbah-limbah dari industri. Selanjutnya ada limbah padat anorganik, itu berasal dari seperti plastik, logam, kaca, dan yang terakhir ada bahan kimia anorganik itu seperti logam-logam berat, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya gitu kan. Oke, next. Untuk yang organik itu biasanya berasal dari feses ya. Kalau enggak itu dari limbah rumah tangga dan industri kecil-kecilan, misal kayak DTT, Klordan, Mirex, dan lain sebagainya. Nah, semakin digunakan maka semakin banyak dosisnya dan itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman seperti itu. Oke, next. Ya, selanjutnya itu dari bahan radioaktif. Nah, hal ini tuh biasanya disebabkan oleh aktivitas industri nuklir gitu. Nah, partikel yang dimaksud itu ada partikel alfa, partikel beta, dan partikel gamma. Oke, next. Jadi selanjutnya pencemaran tanah secara mikrobiologis itu meliputi ada berbagai macam organisme seperti jamur, virus, protozoa, dan nematoda yang dimana itu merugikan seluruh ekosistem dari tanah. Oke, itu dia mengenai jenis-jenis pencemaran tanah. Oke, next untuk topik yang ketiga yaitu mekanisme penularan penyakit yang disebabkan oleh tanah yang tercemar, yaitu ada kontak langsung dan tidak langsung yang akan dibawakan oleh teman-teman aku. Dan aku sendiri untuk yang pertama itu kontak langsung nih teman-teman. Kontak langsung itu dapat ditularkan melalui tangan atau permukaan tubuh yang tercemar oleh tanah yang kemudian tidak dibasuh oleh air bersih dan tidak cuci tangan pakai sabun ya terutama. Kemudian tanah yang tercemar itu terhirup oleh kita dan menyebabkan infeksi dalam sistem pernafasan kita serta luka yang terbuka apabila tercemar oleh tanah tersebut yang sudah terpapar itu bisa menginfeksi lebih parah. Next. Yang kedua adalah kecacingan. Reservoir utamanya adalah tanah yang terkontaminasi oleh telur cacing yang dikeluarkan feses manusia atau hewan terinfeksi. Telur cacing tersebut dapat tertelan dalam tubuh manusia jika dikonsumsi makanan atau minuman yang kemudian akan menetas di dalam tubuh manusia menjadi larva yang berkembang biak menjadi cacing dewasa di dalam usus. Cacing dewasa tersebut akan bertelur lagi menghasilkan telur baru yang dapat melanjutkan siklus penularan selanjutnya. Oke, next. Yang ketiga itu adalah penularan secara tidak langsung melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah melalui leaching, di mana salah satu bahan kimia berbahaya seperti pestisida atau logam berat larut air hujan masuk ke dalam tanah kemudian mencemari sumber air tanah. Gitu teman-teman, itu adalah mekanisme tertularnya penyakit melalui tanah yang tercemar. Oke teman-teman, itu dia podcast kami, bincang santai kami mengenai pencemaran tanah, jenis, sumber, dan mekanismenya.
Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah dengerin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih.